Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi-tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Perkenalkan, nama saya Rijal Ahmad Ramdhani, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang adab menggunakan media sosial. Yang satu, pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak kenal sebelumnya dengan cara mengoneksikan komputer atau handphone dengan jaringan internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet di dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial muncul. Hal ini yang menjadi dasar munculnya media online, termasuk media sosial, yang mampu mewadahi para pengguna internet di seluruh dunia. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur, medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoaks dan lain-lain. Yang kedua, penting adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab dalam kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain yang mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. A. Hendra Setiawan 2017. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat dengan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagi berita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dalil nakli tentang media sosial itu tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Quran Surat Al-Hujurat. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut, yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengarkan Abdullah bin Amr bin As, keduanya berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Muslim yang bagaimana yang paling baik?" Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang lain yang merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dari hadis di atas dikatakan dengan adab dalam menggunakan media sosial agar seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial perlu adab bagi penggunanya. Apa saja adabnya? Silakan kita simak ya berikutnya. Yang A, niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya, seperti sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang B, dalam bermedia sosial itu harus memilih teman yang baik. Dalam media sosial tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait memilih teman, Nabi SAW telah memberikan gambaran antara teman yang baik dan yang tidak baik. Dalam sebuah hadisnya diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misik yang wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak misik terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu, dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi adalah ia akan membakar pakaianmu, dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang C, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Dalam berinteraksi media sosial, kalian pasti pernah menerima informasi dari teman, baik berupa teks, tulisan, foto, atau video. Terkadang setelah menerima informasi tersebut, kalian ingin mengirim kembali informasi tersebut ke berbagai grup lain. Sebelum mengirim, teliti kebenaran beritanya. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan, baik di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang D, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoaks biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya, jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Mengajak kepada kebaikan. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapat pahala seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Melalui hadis ini Nabi menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, sebab amal yang dilakukan menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu, dalam medsos, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, meluruskan informasi bohong atau hoaks yang sudah menyebar, dan membuat konten positif. F, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan yang cara baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. G. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh, sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian semua saling hasad atau iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain atau sudah ditawar dan akan dibeli orang lain. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah seorang muslim menzoliminya, jangan menipunya, dan janganlah menghinanya. Takwa ada di sini, Rasul sambil menepuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seorang dunia dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. H. Bersikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim, adalah dapat meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. I. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Hal ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai dalam hadisnya, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang yang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut, Nabi memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan juga.